Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi. Dengar suara Ibu Pagi, Bu. apakah jelas? Pagi Bu. Jelas Terdengar Bu. Alhamdulillah. Jelas Bu. Apakah ada yang tidak masuk pagi ini anak-anak? Coba Ibu cek satu-satu ya. Kafidin masuk, Kafidin? Masuk Bu, Masuk. tadi pertama kali masuk. Oh iya, Kafidin anak tertib, anak baik, anak rajin sekali ya. Kemudian Susi kesiangan tidak bangunnya ini? Sudah hadir Bu, pasang alarm tadi Bu. Oh iya, pinter. Sudah ada kemajuan ya Susi ya. Anak-anak, ternyata anak-anak Bu Guru, muridnya Bu Ani semua hebat-hebat semua ya, pinter-pinter semua. Sekarang kita mengingat dulu ya anak-anak pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu anak-anak? Siapa yang masih ingat? Ayo. Saya Bu. Linda, apa jawabannya Linda? Belajar Bermain bersama teman baru. Oh, pinter sekali. Linda memang anak cantik dan anak pinter ya. Kemudian kalau kita kemarin sudah belajar bermain sambil mengenal teman baru, sekarang kita belajar tema 1. Diriku, subtema 1, aku dan teman baru, pembelajaran yang ketiga ya. Pembelajaran yang ketiga. Tujuan belajar kita pada pagi hari ini anak-anak yang pertama tujuannya anak-anak nanti bisa mengenal huruf A, B, C, huruf vokal. Kemudian anak-anak nanti selanjutnya bisa menyusun huruf vokal dalam kata bahasa Indonesia ya. Tujuan yang kedua, nanti anak-anak juga bisa membilang bilangan 1 hingga 10 pada suatu kumpulan objek ya. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti anak-anak setelah belajar anak-anak bisa menganalisis aturan yang ada di rumah, yaitu aturan tentang pulang sekolah ya anak-anak pinter. Sekarang kita manfaatnya dulu. Kenapa toh Bu kok harus belajar Bu? Pagi ini harus pagi-pagi Google Meet harus belajar. Ya sekarang Ibu sebutkan dulu manfaatnya. Kenapa harus pagi-pagi gimit ya? Manfaat tujuan belajar, manfaatnya nanti supaya anak-anak bisa tahu huruf vokal, kemudian anak-anak bisa mengenal huruf vokal, bisa menyusun dalam kata bahasa Indonesia. 10 anak-anak di rumah nanti bisa nyusun mama misalkan, nanti anak-anak bisa menuliskannya ya. Kemudian anak-anak juga nanti bisa membilang bilangan 1 hingga 10. Jadi kalau disuruh mama di rumah, anak-anak ambilkan sendok 10 lah anak-anak, nanti bisa ya. Kemudian manfaat yang ketiga setelah belajar kita dapat menganalisis aturan yang berlaku di rumah. Anak-anak bisa tahu, oh manfaatnya kalau belajar itu pulang sekolah, aku nggak langsung lempar tas, lempar sepatu, lempar semuanya kemana-mana, nggak langsung masuk saja ke dalam rumah. Ternyata ada aturannya, aturan pulang sekolah. Baik anak-anak, sekarang kita ke pembelajaran ya. Ibu ada video, kita saksikan ya anak-anak. Ini videonya. Apakah sebentar ya. Ibu lihatkan dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Anak-anak, oh iya, Sudah Bu. Ini ada video Bu Anis yang bikin sendiri. Iya, Bu Anis. Anaknya Bu Anis yang
cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, diperhatikan ya, Ibu mulai ya. Kurang keras, Bu. Kurang keras. Enggak dengar, Bu. Ya. H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Baik anak-anak, sekarang kita belajar mengenal huruf vokal dan huruf konsonan. Pintar anak-anak, huruf vokal yaitu huruf yang bisa berbunyi, yaitu A, I, U, E, O. Dan selanjutnya adalah huruf konsonan. Terima kasih anak-anak. Baik. Sekarang Ibu lihatkan. Ya, sekarang anak-anak perhatikan huruf vokal dan huruf konsonan ya. Perhatikan dulu. Huruf vokal tadi apa ya anak-anak? Siapa yang masih ingat dari video pembelajaran Bu Anis tadi? Huruf vokal apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh ya, pinter. Dinar ya itu ya? Iya, Bu. Oh, pinter. Ayo dijawab huruf vokal yaitu apa, Dinar? A, I, U, E, O, Bu. Oh, pinter. Huruf vokal yaitu berikan tepuk tangan untuk Dinar. Ayo, yang lain. Ya, pinter semua. Dinar nanti mendapat hadiah dari Bu Anis ya. Ya. Makasih, Bu Guru. Ya, sama-sama. Huruf vokal itu yaitu huruf-huruf yang bisa berbunyi. Jadi bunyi atau ujaran bahasa yang dihasilkan dari alat bicara. Jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Jadi huruf vokal itu ya anak-anak bisa juga disebut sebagai huruf hidup atau huruf bunyi. Hurufnya bisa berbunyi ya. Seperti yang Dinar katakan tadi, hurufnya ada A, I, U, E, dan O ya. Selanjutnya, siapa yang masih ingat huruf konsonan? Huruf konsonan apa? Selain A, I, U, E, O, Bu. Oh iya, pinter ya. Jadi huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O berarti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, dan Z ya. Sedangkan huruf konsonan itu sendiri yaitu huruf yang tidak bisa berbunyi ya. Jadi bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan anak-anak, nggak bisa keluar ya. Ya, jadi konsonan itu disebut huruf mati ya. Jadi hurufnya tidak bisa berbunyi. Namanya huruf mati ya. Pinter. Sekarang anak-anak perhatikan ya. Ini perbedaannya huruf vokal dan huruf konsonan ya. Jadi kalau huruf vokal ini bunyi yang disertai hambatan pada alat bicara, hambatan hanya terdapat pada pita suara. Kalau konsonan bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara ya. Jadi tidak bisa berbunyi, ini tidak terdapat artikulasi, ini yang vokal. Konsonan terdapat artikulasi ya, seperti itu. Seperti ini perbedaannya antara huruf vokal dan huruf konsonan. Baik anak-anak, ternyata tadi huruf vokal itu ada 5 ya. Baik anak-anak, sekarang kita membilang bilangan 1 sampai dengan 5 ya. Coba sekarang Ibu setel dulu ya.
Anak-anak bisa melihat videonya dari channel Bu Anis ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Ya, videonya Bu Anis. Ya. Videonya banyak sekali, Bu. Minta satu ndak itu, Bu? Iya. Yuk. Berapa, Bu? 1 hingga 10. Perhatikan baik-baik ya. Kurang keras, Bu. Keras. Ya, sebentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Iya. Terima kasih anak-anak. Lanjut ya anak-anak. Sekarang dari video tadi siapa yang tahu anak-anak sudah bisa membilang atau belum ya? Ya. Coba kalian satu orang coba mempraktikkan membilang 1 sampai 10 ya. Coba siapa yang mau membantu Bu Anis membilang 1 sampai 10? Aku, Bu. Oh iya. Coba hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinter ya. Oke anak-anak ya, membilang itu sendiri yaitu menghitung dengan menyebut satu persatu seperti yang dibacakan temanmu ya. Jadi dengan menyebut satu persatu untuk mengetahui berapa sih banyaknya ya, seperti itu. Sekarang kalian amati dulu ya gambar ini. Coba ini ada anak yang berkuncir 2 seperti Alifa ya. Alifa, ini berarti jumlahnya berapa Alifa? 1, Bu. Oh iya, Alifa pinter. Kemudian ini yang gandengan tangan, Mukminin sama Susi ya. Jumlahnya berapa ini? Ayo, siapa yang tahu jumlahnya ada berapa? 2. Di mata kita ya jumlahnya ada 2 ya. Sekarang gambar yang gambar ini ada berapa? Siapa ya yang enggak pernah bicara? Mustafa. Ada 3, Bu. Oh ya, ini dihitung 1, 2, 3. Angkanya seperti ini, pinter Mustafa ya. Lanjut gambar selanjutnya. Siapa yang mau menjawab? Ayo. 4, Bu. Oh iya, ini suara siapa? Ini cantik sekali. Siapa ini? Linda pinter, cantik. Iya, ini ada. Coba dihitung Linda. Yuk dihitung dulu. 1, 2, 3, 4. Oh, pinter Linda, pinter anak cantik ya. Ini angkanya ada 4 seperti ini tulisannya. Lanjut. Ayo, ada gambar lagi dari Bu Guru. Coba Kak Fidin yang pendiam tapi pintar. Ayo. Terima kasih, Kak Bu. Fidin. Ayo, iya Bu ya. Gambar yang Ini yang hijau. ya, itu ada 1, 2, 3, 4,
Ada 5 anak itu, Bu. Oh iya, pinter Kak Fidin. Angkanya seperti ini ya Kak Fidin. Angka 5 seperti ini. Ya, lanjut gambar selanjutnya. Susi. Ya, Bu. Ya, coba dihitung Wah, Susi. udah kecil ya, Bu, gambarnya ya, Bu? Kecil, coba Ibu besarkan ya. Nggak Oh. kelihatan. Ya, terus ya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Oh iya, pinter Susi, memang pinter banget ya. Ya, angkanya seperti ini ya anak-anak ya, angka 6. Selanjutnya, siapa yang berani? Nunung ada tidak di situ? Ada, Bu. Coba dihitung, Nunung. Itu ada banyak, Bu. Sebentar. Ya, Harus teliti, Bu. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, Bu. Oh iya, pinter. Bener nggak ya? Bener, memang Nunung itu anak cantik, anak pinter. Tepuk tangan untuk Nunung ya. Ya ini yang terakhir. Ayo bantu Bu Anis. Upin Ipin, siapa yang suka nonton Upin Ipin di rumah? Ya. Yuk, siapa yang mau membantu Bu Anis menghitung? Saya, Bu. Iya, siapa ini suaranya? Mukminin ya? Ayo Mukminin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinter Mukminin, pinter ya. Ternyata murid-murid Bu Anis pinter. Ini angka 8 ini seperti ini ya nak ya. Angkanya seperti ini. Ternyata murid-murid Bu Anis itu hebat-hebat luar biasa ya. Sekarang perhatikan ya. Kita pasangkan dulu gambar ya. Gambar apa ya ini ya? Siapa yang tahu kakinya ada 4? Gambar apa ya? Kambing, Bu. Ini gambar sapi anak-anak ya. Kalau Oh. kambing Bu. ini sapinya sapi yang itu, sapi yang hitam putih ya. Jangan tetangga saya kambingnya hitam putih, Bu. Iya. Kayak empus, Bu. Iya, tapi ini sapi ya anak-anak ya. Sapinya seperti sapi ultra. Siapa yang suka minum susu ya? Kita harus sering minum susu ya anak-anak ya, untuk menjaga imun ya, supaya tidak gampang sakit ya. Ini jumlahnya dipasangkan dengan yang mana ya anak-anak? Ayo, coba kita pasangkan. Ayo. Siapa yang mau memasangkan? Dengan yang bilangan 4, Bu. 4 yang mana coba? Ayo. Yang nomor dari atas nomor 1, 2, 3. Yang nomor 4 dari Yang atas. bawah sendiri. Oh iya, ini nih, yang ini ya. Oh ya, ini berarti ditarik ke sini ya. 4 dengan 4 ya. Lanjut. Ini ada gambar apa anak-anak? Gambarnya itu? Gambar Jam, Guru. Jam, Bu. dengan dipasangkan dengan mana? Dengan 5, Bu. salah. Itu belum benar ya. Belum benar. Dinar belum benar ya. Ini dihitung dulu Dinar, jangan buru-buru. Ya dihitung Dinar. 1, 2, 3. 3 berarti dipasangkan dengan ini ya Dinar ya. Ayo rajin belajar ya Dinar. Ini dipasangkan dengan ini 3. Kemudian setrikanya ini ada berapa? 1, Bu. Sudah dipasangkan dengan yang paling bawah atau mana? Atau paling tengah? Paling atas. Angka Oh iya 1. Linda, ya Susi pinter ya. Kemudian gambar selanjutnya ini ada berapa? Ayo dihitung. Tafidin?
Ada 1, 2, 3, 4, ada 5, Bu. Dipasangkan dengan yang paling atas atau yang paling tengah atau yang Yang paling bawah, Bu. Oh iya, pinter Kak Fidin, pinter ya. Yuk terakhir ini. Ada berapa ini mukminin? Itu motornya milik bapaknya Mukminin itu, Bu. Iya. Ada berapa mukminin? Ada 2, Bu. Oh, 2 yang mana itu angkanya? Yang nomor 2 juga. Yang sebelah mana? Yang bawah atau yang tengah? Yang atas kedua itu, Bu. Oh iya, pinter. Ini ya, yang kedua. Baik anak-anak, ternyata anak-anak sudah pinter. Jadi bisa menemukan kumpulan bilangan kalau 2 ya 2, 3, 3, 4, 4 ya. Sekarang seperti anak ini 3 anak bersama berkelompok 3. Yang ini 3 anak berkelompok sendiri 3. Ya ini namanya berkelompok sesuai dengan bilangan yang disebutkan ya. Lanjut ya anak-anak. Kalian memang anak-anak hebat ya. Anak-anak hebat, kalian sudah menjawab dengan pintar, dengan tertib. Kita itu harus selalu tertib ya anak-anak. Tertib dalam segala pun. Dalam protokol kesehatan kita juga harus tertib. Di sekolahan kita juga harus tertib. Di rumah pun kita juga harus tertib ya. Seperti tertib saat pulang sekolah ya. Jadi aturan itu anak-anak, aturan itu juga tertib. Aturan itu sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang ya atau masyarakat ya. Aturan itu harus ditaati. Kalau aturan di rumah, anak-anak, anggota keluarga, semua anggota keluarga harus mentaati aturan di rumah. Contohnya seperti ini anak-anak. Pulang sekolah ya. Apa yang kalian lakukan saat pulang sekolah? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ganti baju, Bu. Ya, pinter. Ganti baju. Apalagi anak-anak? Sepatu, Bu. Buka sepatu, sepatunya terus dimanakan? Ayo. Ditaruh di rak sepatu. Oh iya, si anak pinter, anak cantik ya. Terus, setelah itu apa lagi? Makan, Bu. Makan, ya pinter makan. Kemudian sebelum masuk rumah ataukah langsung selonong masuk ke dalam rumah? Bagaimana caranya? Salam dulu, Bu. Iya, memberi salam kepada orang tua. Jadi kita assalamualaikum atau selamat pagi atau bagaimana ya? Atau dengan bahasa Inggris juga boleh ya. Sekarang anak-anak perhatikan gambar di sini. Siapa yang taat kepada aturan di rumah dan tidak taat kepada aturan di rumah? Ayo, coba siapa yang mau menjawab? Ayo. Ada yang mau menjawab? Bisa atau tidak anak-anak? Itu kakak saya itu, Bu, meletakkan sepatu di rak sepatu. Oh iya, ini berarti dicentang atau tidak anak-anak? Yang tertib kita centang. Iya, Dicentang atau tidak? centang. Oh iya, Dicentang, ini Bu. berarti anak tertib meletakkan sepatu pada Iya. tempatnya. Ini centang. Kemudian ini gambar yang ini Itu tertib atau gambar Mustafa itu, Bu. ya, sukanya marahi adiknya. Mustafanya nangis di mereka Tidak boleh kakaknya itu, ya. Bu. Ini tidak boleh. Ini contoh anak yang tidak tertib pada aturan. Ini berarti kita silang ya anak-anak ya. Selanjutnya gambar yang ketiga. Wah, kayak tetanggaku itu, Bu. Sering buang sampah itu. Oh iya, ya ini tidak baik ya anak-anak ya. Iya, Harus Bu, enggak boleh. tidak boleh membuang sampah pada sungai. Saluran Karena nanti menyebabkan banjir, kita coret ya. Selanjutnya ini kita apakan anak-anak? Centang. Kita centang karena ini berpamitan kepada orang tua saat mau berangkat ke sekolah. Selanjutnya ini bagaimana?
Silang, Bu. Silang. Iya, ini kita silang karena ini bertengkar dengan adiknya berebut mainan. Kita tidak boleh ya anak-anak. Kita harus sayang kepada adik, mainannya harus mainan bersama-sama. Lanjut, ini apa ini? Sedang? Gambar anak yang sedang apa? Sedang belajar. Jadi anak-anak di rumah juga harus tertib, harus belajar walaupun Bu Guru tidak memantau 24 jam. Jadi Bu Anis memantaunya hanya bisa lewat Gemit. Jadi anak-anak walaupun tidak dipantau Bu Anis 100% 24 jam, anak-anak di rumah harus secara mandiri, harus tetap belajar di rumah ya. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk LKPD-nya sudah Ibu share di grup WA kelas kita, grup kelas 1 SDN Karangtempel. Jangan lupa dikerjakan, kemudian batas pengumpulannya Ibu tunggu besok pagi ya anak-anak ya. Jangan sampai terlambat karena kita harus tertib pada waktu, harus tertib ya. Selanjutnya untuk penilaian Bu Anis, anak-anak juga harus mengerjakan Google Form ya, yang sudah Ibu share juga di WA Group. Soalnya tidak banyak anak-anak ya, jadi anak-anak harus tetap mengerjakan tugasnya ya. Selanjutnya, sekarang kita refleksi dulu. Anak-anak senang tidak belajar pada pembelajaran pada kali ini? Anak-anak senang dengan? Senang, Bu. Oh iya, Senang, Bu. Alhamdulillah kalau anak-anak senang ya. Apa sih manfaat yang anak-anak peroleh dari kita belajar pada siang hari ini? Manfaatnya apa anak-anak? Tambah pinter, Bu. Oh, tambah pinter. Apalagi anak-anak, ayo. Bisa kenal huruf. Bisa kenal huruf. Ya, apalagi? Tahu aturan di rumah, Bu. Iya, tahu aturan di rumah. Ternyata anak-anak Bu Guru, anak-anak hebat semua. Dari pagi sampai siang sekarang tidak ada anak-anak ngantuk, semuanya memperhatikan Bu Guru ya. Itu juga tandanya sayang dengan Bu Guru ya, taat dengan aturan juga ya. Lanjut ya anak-anak. Sekarang kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada pada hari ini, kita tadi belajar apa? Kita kesimpulannya apa anak-anak? Coba sebutkan. Ayo. Ayo, kesimpulannya apa ini? Siapa yang mau membantu Bu Anis menjawab? Halo anak-anak. Membilang, Bu. Ya Bu, membilang. Kita belajar membilang terus. Berhitung. Ya, kita berhitung. Apalagi? Yang Aturan di rumah, huruf vokal. Huruf vokal ya, kesimpulannya seperti itu. Kita sudah belajar itu. Selanjutnya sekarang kita berdoa dulu ya, supaya kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kepintaran. Kita semua jadi anak sukses, anak yang membanggakan kedua orang tua ya, membanggakan guru juga ya. Ayo dipimpin berdoa. Siapa yang mau membantu Bu Anis memimpin berdoa? Ayo. Saya, Bu. Oh iya Bu, iya Susi yang cantik jelita, ayo coba dipimpin berdoa. Ayo teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat Oh siang. ya, selamat siang anak-anak pintar, anak-anak luar biasa, anak-anak SD Karangtempel pasti anak-anak pintar semua ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri, jangan lupa tetap belajar di rumah karena besok kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang keempat. Anak-anak jangan sampai tidak belajar ya, supaya tidak bisa menjawab, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Anis
besok waktu pembelajaran. Ya, anak-anak siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, Ibu akhiri. Oh ya, untuk penilaiannya, jadi anak-anak yang nilainya kurang beruntung menjawabnya ada yang salah, nilainya jelek, anak-anak bisa melakukan remedial, soalnya sudah disiapkan dari Bu Anis ya, bisa mengerjakan lagi soal supaya nilainya menjadi bagus semua, anak-anak bisa lulus naik kelas semua ya, tidak ada anak yang di bawah KKM. Seperti itu tuh ya anak-anak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang.